Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yi-Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke-458 bertepatan dengan bab ke-2209. Dikelilingi oleh suara tepukan tangan yang meriah, Sowewe juga sedikit malu. Dia menenangkan pikirannya dan melanjutkan. Hal ketiga adalah perusahaan etika Sang Mei akan terus beroperasi dengan mode yang baru. Mengenai operasinya seperti ini, wanita berjumlah hampir 300 orang itu mendengar yang ia katakan dengan seksama. Sowewe berkata dengan sungguh-sungguh, pertama-tama, perusahaan etika Sang Mei akan terus memberikan layanan etika untuk perusahaan besar, institusi, dan kota Jinling. Kita semua adalah wanita memiliki pengalaman yang hampir sama. Jadi kita semua dapat dianggap sebagai sahabat. Jika para sahabat ingin terus bekerja dalam profesi ini, maka aku sangat berharap kalian bisa terus bekerja sama dengan Sang Mei. Kemudian dengan ini aku berjanji dengan sungguh-sungguh kepada para sahabat bahwa jika para sahabat ingin terus bekerja sama dengan Sang Mei, maka Sang Mei pasti tidak akan seperti sebelumnya menekan dan tidak membayar hasil kerja keras para sahabat. Selanjutnya, perusahaan akan menggunakan sistem yang transparan untuk bekerja sama dengan para sahabat. Syarat kerjasama yang spesifik adalah perusahaan bertanggung jawab atas keseluruhan pengaturan pekerjaan atas para sahabat. Pada saat yang sama, pembagian komisi juga dibagikan secara transparan dan terbuka untuk para sahabat. Untuk setiap komisi, untuk menghindari acara, perusahaan hanya membutuhkan 20% sebagai dana operasional dan 80% sisanya akan diberikan kepada masing-masing orang. Ketika mendengar masing-masing mendapat 80% komisi, para wanita di bawah bersorak-sorai dengan penuh semangat. Di industri ini masih belum ada perusahaan yang dapat memberikan persentase komisi yang begitu tinggi. Cara kerja sama yang normal biasanya hanya 5/5. Orang seperti Liu Zhonghui umumnya hanya memberikan 20% hingga 30% kepada wanita etika. Tidak hanya komisi yang kecil, namun juga terkadang mengancam wanita etika untuk menandatangani kontrak menjual diri. Begitu menandatangani kontrak itu, wanita etika hanya akan mendapatkan komisi paling banyak 10%. Sebaliknya, rasio yang diberikan Sowewe jauh lebih berhati nurani dibandingkan dengan industri. Sebenarnya Sowewe sendiri juga merasa bahwa persentase komisi ini terlalu tinggi. Perusahaan bahkan harus mengurangi biaya operasional, biaya keuangan, dan biaya tenaga kerja lini pendukung. Margin keuntungan yang tersisa sangat tipis, mungkin tidak sampai 5%. Namun dirinya juga merasa bahwa dirinya tidak boleh mengecewakan harapan Yi-Chen pada dirinya sendiri. Jika dikira juga menjadi orang seperti Liu Zhonghui berpikir untuk memeras karyawan, maka Yi-Chen juga pasti akan sangat kecewa padanya. Jadi dia baru membuat keputusan yang begitu berani. Pada saat yang sama, dalam hatinya juga ada suatu keyakinan yang mendukung dirinya. Selama aku melakukannya dengan baik, dengan tulus, membuat perjanjian, maka akan lebih banyak wanita etika yang bekerja di perusahaan Sang Mei. Kegiatan yang dilakukan juga akan semakin lama semakin banyak. Walaupun tingkat keuntungannya berkurang, namun begitu membesarkannya, perusahaan juga akan mendapatkan keuntungan yang lebih mengesankan. Sebagai contoh,
Jika dalam setahun bisa menghasilkan 10 juta yuan dengan tingkat keuntungan 20%, maka keuntungan adalah 2 juta yuan. Namun, jika dapat menghasilkan 100 juta yuan dalam setahun, walaupun tingkat keuntungannya hanyalah 5%, maka laba bersih yang didapat adalah 5 juta yuan. Jadi aku tidak boleh menganggap remeh, harus melihat pandangan jangka panjang, harus menggunakan komisi yang tinggi untuk menarik para wanita ini untuk bekerja sama dengan tulus denganku. Pada saat yang sama menarik lebih banyak gadis untuk bergabung dengan perusahaan Sangme. Tujuan pertamaku adalah menjadikan perusahaan Sangme menjadi perusahaan etika terbesar di kota Jinling. Aku akan berusaha sekuat yang aku bisa untuk mencapai tujuan, membuat kakak ipar kagum melihatku. Saat ini gadis-gadis di bawah benar-benar sepenuhnya sudah tertarik dengan perkataan CWW. Sistem perusahaannya transparan, komisinya tinggi, dan CWW bahkan bersedia memberikan kompensasi kepada semuanya atas uang yang telah ditelan oleh Liu Zhonghui. Poin ini sudah membuat semuanya sangat mempercayainya. Jadi hampir masing-masing wanita itu sudah membuat keputusan dalam hatinya. Tiba-tiba CWW terus berkata, perusahaan saat ini memiliki 500.000 yuan dana operasional di rekening perusahaan. Aku telah memesan 3 kendaraan komersial dengan 13 tempat duduk untuk digunakan sebagai bus antar jemput gadis bagi karyawan perusahaan. Kemudian dia melanjutkan lagi. Namun karena dana saat ini terbatas, sebagian dana telah digunakan untuk kompensasi para sahabat, jadi kami hanya bisa membeli 3 mobil untuk sementara. Jika kita memiliki karyawan yang lebih banyak kelak, bahkan walaupun 3 mobil melaju bolak-balik, itu mungkin juga tidak dapat memenuhi kebutuhan banyak orang. Kalau begitu, ketika mulai bekerja akan ada beberapa karyawan yang tidak mendapatkan layanan antar jemput untuk sementara. Untuk layanan antar jemput sementara waktu akan mengutamakan karyawan yang tinggal agak jauh. Untuk waktunya akan lebih pagi. Bisa juga untuk waktu yang lebih telat untuk karyawan yang lain yang membutuhkan. Namun aku berjanji pada para sahabat bahwa setelah perusahaan mendapat keuntungan kelak, kami akan menambah lebih banyak bus. Pada akhirnya kita akan mempunyai armada sendiri, tidak peduli badai atau apapun. Kami akan memastikan menjemput sahabat sekalian dalam setiap acara. Berbicara sama di sini, tepuk tangan yang meriah terdengar lagi. Banyak gadis yang berkaca-kaca karena terlalu gembira. Mereka memilih untuk menjadi wanita etika sebenarnya karena tidak memiliki peluang lain yang lebih baik untuk bertahan hidup. Apalagi kondisi keluarga mereka tidak terlalu baik. Setiap hari bangun sebelum langit terang, bekerja dengan begitu melelahkan, hanya mendapatkan uang yang begitu sedikit. Jalan kemanapun juga akan diganggu. Di perusahaan akan diganggu oleh bos. Ketika keluar untuk mengikuti acara juga akan diganggu oleh pihak kerjasama. Singkatnya, hampir tidak ada yang menghormati mereka. Bahkan tidak ada orang yang memikirkan mereka. Namun perkataan CWW sangat menyentuh hati mereka, membuat mereka merasakan hangat, dicintai, diperhatikan untuk pertama kalinya. Kemudian seorang langsung berdiri dan berkata dengan penuh semangat, "Kakak Wewe, aku akan bekerja bersamamu kelak." "Iya Kakak Wewe, kelak aku juga mengikutimu. Sejak lulus dari SMA, aku sudah bekerja sebagai wanita etika untuk membantu melunasi hutang keluarga. Setelah 6 tahun bekerja di bidang ini, aku telah melewati semua dukanya, namun belum pernah merasakan sukanya." Perkataan Kakak Wewe barusan membuat hatiku merasa sangat manis. Jadi aku juga akan bergabung. Iya, sama sekali belum ada perusahaan yang menganggap kami sebagai manusia. Sekarang Kakak Wewe menganggap kami sebagai sahabat, maka apalagi yang harus kami ragukan? Aku juga akan bergabung. Dengan pernyataan yang tulus dari beberapa orang ini, semua orang yang hadir menjadi tersentuh. Mereka semua berebut untuk mengungkapkan pendapat mereka dan dengan tegas memilih untuk bergabung. CWW juga tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya. "Baiklah, kalau begitu, mari kita tanyakan pendapat para sahabat. Silakan angkat tangan jika kamu tertarik untuk terus bekerja dengan perusahaan etika Sengmei." Seketika para hadirin
mengangkat tangannya semua. Terlihat ada 300 hingga 400 tangan yang diangkat. Alasan ada begitu banyak tangan itu karena ada banyak gadis yang terlalu bersemangat dan mengangkat tangan mereka dengan penuh kegembiraan. Sewewe melirik dan melihat bahwa tidak ada di antara mereka yang tidak mengangkat tangan. Semuanya mengangkat tangan dengan tinggi. Wajah mereka penuh dengan kegembiraan dan antisipasi. Dari wajah mereka tidak terlihat ragu, tidak bingung, dan sebagainya. Yang ada hanyalah semangat dan ketulusan. Dapat dilihat bahwa masing-masing dari mereka memiliki keinginan yang tulus untuk bergabung dengan perusahaan etika Sengwei yang baru ini. Mendapat dukungan dari wanita etika sekalian, membuat hati Sewewe berhasil mengambil langkah untuk mengambil alih perusahaan etika Sengwei. Dia sibuk di perusahaannya sampai larut malam hingga ia harus mengejar bus trip terakhir, menyeret tubuh yang kelelahan kembali ke Villa Thomson kelas atas. Sejak Sewewe pergi bekerja, keluarga Xiao tidak perlu lagi kelaparan. Mereka sudah memiliki sedikit beras di rumah mereka. Tidak dapat dijamin bahwa nyonya besar Xiao serta dua orang tidak berguna itu, Xiao Changgan dan Xiao Helong, dapat makan lauk pauk, sayuran, dan daging. Setidaknya mereka dapat memasak nasi putih untuk menahan rasa lapar. Ketika Sewewe kembali ke rumah, nyonya besar Xiao baru saja menyajikan nasi untuk Xiao Changgan dan Xiao Helong. Kemudian dirinya mengambil setengah mangkuk nasi putih, kemudian menaburkan garam ke dalamnya dan memakannya sendiri. Melihat Sewewe kembali, dia mengeluh, "Wewe, kenapa kembali begitu malam hari ini? Aku seorang diri melayani ayah dan kakakmu di rumah. Sungguh sangat melelahkan. Kamu juga tidak tahu untuk pulang lebih awal untuk membantuku." Sewewe meminta maaf. "Maaf nenek, ada banyak hal yang perlu dikerjakan di kantor. Jadi hari ini pulang sedikit lebih malam." Nyonya besar Xiao berkata dengan tidak senang, "Bukankah hanya menjadi wanita etika saja? Bukankah begitu selesai tinggal mengambil uang dan kembali? Bagaimana bisa begitu malam?" Sohelong yang berbaring di kasur juga berkata, "Iya Wewe, aku ingin sekali makan bubur telur pitan hari ini. Tadinya berharap kamu bisa pulang dan membawa uang, bisa membeli setengah kilo daging dan dua buah telur pitan, tapi malah menunggu hingga sekarang." Secanggan yang berbaring di samping Xiao Helong menghela napas dan berkata, "Wewe, ayah merasa kram beberapa hari ini. Itu sangat menyakitkan. Jika kambuh dan juga tidak bisa sembuh untuk sementara waktu, sepertinya karena kekurangan gizi, kekurangan kalsium. Bisakah kamu mencari cara untuk membelikan tablet kalsium untuk ayah?" Melihat ayah dan kakaknya yang begitu menyedihkan, hatinya merasa sangat tidak tega. Dia sangat ingin memberitahu mereka pengalamannya hari ini, membiarkan mereka tahu bahwa Yi Chen memberikan kesempatan yang sangat baik untuknya, membiarkan dirinya mengatur sebuah perusahaan dan juga memberikan gaji bulanan sebanyak 10.000 yuan padanya. Namun teringat dengan perjanjian dengan Yi Chen, ia tidak ingin menimbulkan masalah baru yang tidak seharusnya terjadi. Jadi dia memilih untuk tetap diam dan menahan sikap impulsifnya dan berkata, "Ayah, kakak, kalian berdua bertahanlah sebentar lagi. Perusahaan sedang menyesuaikan posisiku, ingin mengangkatku untuk menjadi atasan perusahaan, bisa mendapat gaji 10.000 yuan. Besok aku akan meminta keuangan perusahaan untuk memberiku gaji setengah bulan untukku. Kemudian kelak harus meningkatkan kondisi kehidupan keluarga kita." Secanggan bertanya dengan bingung, "Wewe, apa yang kamu katakan ini benar? Kamu benar-benar menjadi atasan sebuah perusahaan?" Soelong juga langsung bertanya, "Wewe, apakah gaji bulananmu benar-benar sebanyak 10.000 yuan?"
Sewewe mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh, benar-benar 10.000 yuan. Usai berbicara, dia mengeluarkan ponsel iPhone terbaru yang dibeli Yi Chen untuknya. Dia berkata dengan penuh berterima kasih, "Bos melihat aku tidak memiliki ponsel dan itu tidak mudah untuk bekerja, jadi dia secara khusus membelikannya untukku." Wah, seketika Seo Helong menjadi sangat bersemangat. Ia berkata, "Adik, apakah kamu akan segera makmur? Ponsel seharga puluhan ribu yuan, bosmu memberikannya padamu begitu saja. Murah hati sekali dia." Nyonya besar Xiao yang berada di samping menangis karena kegembiraan. Dia berkata, "Jika Wewe benar bisa mendapatkan 10.000 yuan tiap bulan, maka itu berarti mendapatkan 300 yuan tiap harinya. Dengan begitu banyak uang, maka hidup keluarga kita akan membaik." Setelah itu, Nyonya besar Xiao mulai memperhitungkan. Saat ini sekilo daging babi hanya memerlukan 20 yuan, hanya membutuhkan sekitar 2 yuan untuk mendapatkan sekilo beras biasa. Untuk 4 orang dalam keluarga kita makan sekilo daging babi dan 2 kilo beras dalam sehari, ditambah dengan beberapa sayuran hijau, paling banyak hanya menghabiskan 70 sampai 80 yuan. Ditambah dengan beberapa botol susu setiap harinya untuk melengkapi kebutuhan kalsium, 100 yuan bahkan sudah cukup. Changgan dan Hailong juga bisa meminum sedikit obat untuk membantu pemulihan. Bahkan jika kita menghabiskan 100 yuan lebih, masih ada tersisa 100 yuan lebih. Seo Helong menangis. "Nenek, akhirnya aku bisa makan daging setiap hari." "Ya," Nyonya besar Xiao menghela napas dan melanjutkan, "Setelah kamu dan ayahmu sembuh, kalian juga bisa keluar dan mencari pekerjaan. Aku tidak mengharapkan untuk mendapatkan banyak uang. Kalian berdua setidaknya hanya mendapatkan 5.000 atau 6.000 yuan. Itu sudah lebih dari cukup. Maka kelak rumah kita akan ada penghasilan banyak, 16.000 yuan pada hari itu. Kehidupan kita sudah lebih dari cukup." Sawewe merasa sedih mendengar ini. Dia berpikir dalam hati, dulu keluarga Xiao tidak bisa dikatakan sebagai keluarga yang kaya raya. Namun setidaknya memiliki aset sebanyak puluhan atau bahkan ratusan juta yuan. Pada saat itu hanya pengeluaran makan saja bisa menghabiskan puluhan ribu yuan setiap bulannya. Namun semua orang masih tidak merasa puas pada saat itu. Masih merasa bahwa kehidupan tidak cukup baik. Mencoba segala cara untuk menjadi lebih makmur. Sekarang setelah melewati begitu banyak kejadian, standar hidup keluarga mereka turun drastis. Dulu seberapa mewah makanannya juga tidak merasa puas. Tapi sekarang selama bisa makan daging setiap harinya, memiliki sedikit tabungan bagi mata orang keluarga ini merupakan kehidupan yang diimpi-impikan. Meskipun sedikit menyedihkan memikirkannya, namun kenyataannya memang begitu menusuk. Ketika memikirkan hal ini, muncul wajah Yi Chen di benak Xiao Wei. Dia berpikir lagi, Yi Chen adalah orang yang paling rendah hati. Bahkan di hari-hari termiskinnya, dia juga bisa hidup dengan baik. Ketika sudah menjadi salah satu anggota dari kelompok kelas atas kota Jinling, menjadi Master Yi yang dikagumi banyak orang, dia juga tetap hidup seperti dulu. Hidup dengan baik bersama securan. Kemudian dia mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan WeChat pada Yi Chen. Yi Chen baru saja selesai makan. Qin Geng baru saja menelponnya. Setelah panggilan tersambung, dia berkata dengan hormat, "Master Yi, Aksu memberitahu bahwa kamu menyuruhku untuk mengadakan perjamuan di rumahku. Tidak tahu kapan kamu ada waktu." Yi Chen berkata, "Hari ini sudah hari Kamis. Bagaimana jika Jumat malam?" Qin Geng berkata dengan hormat, "Aku tidak ada masalah dengan waktunya. Semuanya bergantung Master Yi." Yi Chen menjawab, "Kalau begitu diadakan pada malam hari Jumat ini saja. Bantu aku untuk mengundang semuanya." Qin Geng buru-buru berkata, "Master Yi, aku akan melaporkan daftar nama padamu. Kamu lihat apakah benar." "Baik."
King Geng berkata, pertama adalah Nona Song dan Tuan Besar Song dari keluarga Song. Kemudian Si Tianqi, Dr. Sakti Si, lalu Chen Jekai, Presiden Chen, Tuan Hongmu, Wang Jenggang dari keluarga Wang, dan Wei Liang dari farmasi Jisuan. Yichen berkata, ingat undang Wang Dongsu dari grup Dihau. King Geng langsung berkata, baik Master Yi, aku akan menelpon Wakil Presiden Wang nanti. Yichen menjawab, kalau begitu reportkan kamu untuk mengaturnya. King Geng langsung berkata dengan hormat, Master Yi tidak perlu begitu segan. Jangan ragu untuk beritahu aku jika ada apapun. Yichen tersenyum dan berkata, aku akan pergi beberapa jam sebelumnya nanti untuk memberi arahan pada Aksu sekaligus membawakan hadiah kecil untukmu. Suara King Geng sedikit bergetar mendengar ini. Dia menebak Yichen sepertinya akan memberikan pil permajaan untuknya. Dia merasa sangat gembira dan berkata, Master Yi, terima kasih banyak. Yichen tersenyum sedikit, tidak perlu begitu segan. Kalau tidak ada apa-apa, sampai di sini saja dulu. Sampai bertemu besok. Baik, Master Yi, sampai jumpa besok. Yichen menutup panggilan dari King Geng dan tiba-tiba melihat sebuah permintaan teman baru di WeChat. Dia membuka melihat bahwa Zhao Weiwei yang mengirim itu, jadi dia mengklik konfirmasi untuk mengizinkannya. Segera setelah itu Zhao Weiwei langsung mengirimkan sebuah kalimat. Kakak ipar, aku sudah mengatur perusahaan itu. Ada sekitar 300 wanita etika yang ingin bekerja sama dengan perusahaan kita. Aku secara khusus melaporkan kepadamu. Yichen juga sedikit terkejut dengan jumlah orangnya. Ia berpikir bahwa Zhao Weiwei mungkin melakukan pekerjaannya dengan baik. Jadi dia membalas, sangat baik. Sangat baik. Semangat. Zhao Weiwei bergegas membalas, baik kakak ipar, aku pasti akan berusaha sebisa mungkin. Kemudian dia mengirim sebuah kalimat lagi, kakak ipar, ada hal yang ingin aku sampaikan kepadamu. Yichen bertanya, katakan saja. Zhao Weiwei berkata, kakak ipar, ada banyak hal di rumah yang membutuhkan uang. Aku ingin mengambil lebih dulu gaji setengah bulan, apakah bisa? Yichen tahu dia pasti mengalami kesulitan, jadi dia langsung menyetujuinya. Lalu menjawab, tidak masalah, katakan saja ke pihak keuangan. Zhao Weiwei segera mengirimkan emosi terima kasih dan membalas, terima kasih kakak ipar. Mengenai Zhao Weiwei, Yichen tidak berpikir banyak. Tadinya melihat sikap penyelesaiannya yang begitu tulus, ingin memberi sedikit bantuan padanya, memberinya sedikit uang untuk menyelesaikan semua masalah di depan mata. Namun setelah mengetahui bahwa dia ditindas dan menemukan Liu Zhonghui dan Chen Xiaofei terlalu banyak menindas seorang, Yichen ingin membantu para warga yang tertipu. Jadi dia dengan mudah menyerahkan perusahaan etika Sangmei milik Liu Zhonghui kepada Zhao Weiwei. Namun Yichen masih sedikit waspada pada Zhao Weiwei. Jadi dia memberi aturan pada Zhao Weiwei. Walau dia adalah pengelola perusahaan, namun hanya bisa mengambil gaji bulanan 10.000 yuan. Alasan dia melakukan ini adalah untuk membatasi pendapatan dan haknya membiarkannya bekerja sesuai dengan aturan, bukan menghilangkan begitu saja kelak. Zhao Weiwei tidak memikirkan terlalu banyak. Yichen bisa membantunya. Hingga titik ini dia sudah merasa sangat puas. Yang ia pikirkan adalah bekerja dengan baik, mengelola perusahaan etika Sangmei dengan baik. Yichen berpikir lebih baik tidak menimbulkan masalah. Jadi Yichen tidak memberitahu istrinya Securan mengenai hal ini. Apalagi Securan juga terlalu sibuk akhir-akhir ini. Setelah makan, dia kembali lagi ke ruang kerja dan terus bekerja, tidak menunda sama sekali. Securan sekarang telah mulai mempersiapkan desain renovasi hotel bintang 6 milik grup Dihau. Dia sedang dalam masa peningkatan karir. Dia juga sangat ambisius. Securan bilang bahwa dia berharap bisa membantu Yichen menanggung beban keluarga. Melihat istrinya belum selesai bekerja, masih harus bekerja lembur, dia merasa sedikit tidak tega.
Jadi dia mencuci beberapa buah dan membawanya ke ruang belajar lantai atas. Di ruang kerja, Securan sedang berada di depan komputer dan menggambar gambar desain. Ichen melihat dia begitu konsentrasi, takut kedatangannya tiba-tiba bisa mengejutkannya, jadi dia terbatuk pelan untuk menarik perhatian Securan. Curan. Securan mendengar suara itu, ia menoleh melihat Yichen tersenyum dan berkata, "Suamiku, mengapa kamu ke sini?" Yichen berjalan ke depan meletakkan buah di atas meja belajar. Ia berkata, "Aku mencucikan buah untukmu. Makan yang banyak. Setiap hari bekerja di depan komputer begitu lama, sedikit atau banyak pasti ada terkena radiasi. Makan lebih banyak buah untuk melengkapi vitamin dan dapat mengurangi efek bahaya dari radiasi." Securan tersenyum manis dan berkata, "Terima kasih suamiku." Kemudian ia mengambil stroberi terbesar dan paling merah di dalam mangkuk buah. Dia tidak memakannya sendiri, tapi memasukkannya ke mulut Yichen. Ia tersenyum dan berkata, "Suamiku, makan ini." Yichen tersenyum dan berkata, "Aku sudah makan sejak awal. Kamu makan saja. Tidak perlu mempedulikan aku." Securan berpura-pura marah dan cemberut. "Jika kamu tidak makan, aku juga tidak mau makan." Setelah itu, ia bergumam dengan marah, "Aku bahkan sudah mengantarnya ke bibirmu. Kamu bahkan tidak mau makan. Sungguh sangat menyakiti hati." Ketika mendengar ini, Yichen langsung membuka mulutnya dan membuka 2 buah stroberi yang ada di tangan Securan. Tidak hanya itu, dia juga sengaja menggigit jari Securan dengan kuat. Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mau tahu cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di part ini sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya.